Assalamualaikum, halo semuanya, jumpa kembali di NHM Kitchen. Hari ini saya membuat cemilan yang rasanya gurih dan juga renyah ya bunda. Ini adalah resep stik bawang yang super renyah dan juga gurih. Cara buatnya sangat mudah sekali. Pertama, siapkan satu buah wadah, kemudian masukkan sebanyak 250 gram tepung terigu, atau ini setara dengan 25 sendok makan penuh dan sedikit cembung. Untuk takaran sendoknya ini bisa dilihat di video ya supaya lebih jelas. Nah, untuk tepungnya ini saya pakai tepung protein sedang bunda, yaitu segitiga biru dari Bogasari. Lalu ini kita tuang semua tepungnya ke dalam wadah ya bunda. Kemudian selanjutnya kita akan tambahkan 25 gram tepung tapioka. Di sini untuk takaran sendoknya ini 2,5 sendok makan penuh dan cembung seperti ini. Selanjutnya tambahkan juga 2 siung bawang putih yang udah dihaluskan seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam campuran tepung setengah sendok teh garam, 2 tangkai daun bawang yang sudah dicincang halus seperti ini. Ini kita tuang semuanya ya. Lalu tambahkan juga 1 butir telur. Nah, untuk telurnya ini saya pakai yang ukuran kecil ya. Kemudian tambahkan juga 50 gram margarin. Nah, untuk margarinnya ini saya pakai margarin biasa ya, karena kalau margarin yang lebih bagus biasanya akan lebih berminyak. Untuk margarinnya kita cairkan dulu. Cairkannya kalau bisa ini warnanya tetap kuning seperti ini ya, supaya nanti tekstur adonannya bisa bagus. Selanjutnya kita aduk-aduk ini adonannya sampai dia membentuk gumpalan-gumpalan. Untuk ngaduknya boleh pakai sendok, boleh pakai garpu, boleh juga pakai tangan ya bunda. Nah, supaya lebih mudah setelah menggunakan sendok ini akan saya lanjut aduk menggunakan tangan ya bunda. Sebelumnya tangannya sudah saya cuci, jadi sudah bersih. Nah, di saat pencampuran adonan tadi, saya menambahkan bawang putih yang sudah dihaluskan dan juga daun bawang yang sudah dicincang. Untuk kedua bahan itu sebenarnya boleh aja nggak pakai ya bunda, tapi karena ini judulnya stik bawang, jadi saya pakai. Dan rasanya memang agak sedikit strong. Kalau misalkan nggak suka, boleh di skip salah satunya atau di skip keduanya juga bisa, sesuai dengan selera masing-masing. Nah, kalau adonannya sudah menggumpal seperti ini, selanjutnya tambahkan setengah bungkus penyedap rasa. Untuk merek penyedap rasanya bebas, boleh pakai yang merek apa saja dan juga bisa pakai juga yang rasa sapi. Nah, ini kita tuang setengah bungkusnya saja ya bunda, karena tadi sudah ada penambahan garam supaya nanti rasanya tidak terlalu asin. Lalu selanjutnya kita tuang juga sebanyak 70-100 ml air. Ini airnya adalah air dingin, air dari dalam kulkas. Lalu ini kita aduk rata. Untuk airnya kita tambahkan secara bertahap ya bunda. Nanti kita akan lihat dulu tekstur adonannya. Kalau dirasa masih kurang boleh ditambah, tapi kalau dirasa sudah cukup, hentikan untuk penuangan cairannya. Untuk jumlah air yang kita gunakan ini biasanya tergantung dari kelembaban tepung dan juga besar kecilnya telur yang kita pakai. Jadi kalau misalkan telurnya agak kecil, biasanya jumlah cairan yang dibutuhkan akan lebih banyak, tapi kalau telurnya agak besar, jumlah cairan yang dibutuhkan akan lebih sedikit. Nah, untuk pembuatan adonan ini kemarin saya habis kurang lebih sekitar 80-85 ml air karena saya menggunakan telur yang ukuran kecil ya bun. Nah, ini airnya dituang sambil terus kita aduk ya bun sampai adonannya menjadi kalis dan bisa dibentuk. Nah, ini adonannya sudah rata, tidak lengket di tangan dan juga sudah kalis seperti ini. Nah, kira-kira untuk tekstur adonannya akan jadi seperti ini ya bun. Ini tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras. Menurut saya ini adonannya sudah pas. Lalu selanjutnya ini akan kita bentuk adonannya.
Nah, untuk membentuk adonan, Bunda siapkan dulu alat yang dibutuhkan ya. Di sini saya sudah siapkan sebuah talenan yang agak tipis seperti ini dan juga pipa yang sudah diamplas sampai bersih. Kemudian kita akan ambil sedikit adonan atau secukupnya saja. Jangan terlalu banyak karena nanti akan digiling sampai benar-benar pipih ya. Jadi nanti akan melebar adonannya. Kemudian ini kita giling dulu membentuk membanjang seperti ini supaya nanti lebih gampang saat menggiling. Kemudian ini kita gilas ya adonannya sampai adonannya ini menjadi benar-benar tipis. Kemarin ini saya gilas adonannya itu kurang lebih ketebalannya sampai 0,2 mm. Nah, ini juga boleh disesuaikan dengan selera masing-masing ya Bun untuk ketipisannya. Tapi kalau lebih tipis, ini nanti keripiknya akan menjadi lebih kriuk. Nah, untuk menggilingnya itu nggak harus sama pakai pipa seperti ini, bisa juga pakai botol, bisa juga pakai gelas, atau bisa juga pakai rolling pin yang Bunda punya di rumah ya. Atau kalau misalkan mau lebih cepat ngebentuknya, bisa banget pakai alat ya Bun. Ini saya ada alatnya, cuman males banget mengeluarin, jadi saya giling aja seperti ini, hitung-hitung sambil olahraga. Nah, ini adonannya sudah tipis, kira-kira setipis ini ya Bunda adonannya. Ini kayaknya sekitar 0,1 sampai 0,2 mm. Kemudian ini akan saya potong memanjang seperti ini menggunakan pisau. Nah, untuk ngebentuknya nggak harus sama panjang seperti ini ya Bunda, boleh juga dipotong yang lebih lebar, bisa juga dipotong kotak-kotak atau bentuk jajar genjang, pokoknya terserah Bunda aja, diatur sesuai selera. Setelah adonannya selesai dipotong, kemudian ini akan kita goreng. Nah, untuk cara ngambilnya, ini gunakan pisau ya Bun, dari ujungnya diangkat sedikit, kemudian baru kita tarik menggunakan tangan boleh atau juga bisa pakai pisau. Baru kemudian ini kita goreng. Sebelum adonannya dimasukkan ke dalam minyak, kalian harus pastikan ini minyaknya sudah panas ya Bunda. Jadi ini adonannya harus dimasukkan ketika minyaknya sudah benar-benar panas. Lalu masukkan adonan ke dalam minyak yang sudah dipanaskan. Kemudian ini adonannya dimasukkan jangan sekaligus semua ya Bunda, jadi masukinnya dikit-dikit aja dulu. Kalau sudah mengapung baru kemudian ditambahkan adonan selanjutnya. Nah, selama proses menggoreng ini kita aduk-aduk juga sambil ditekan-tekan supaya terpisah satu sama lain. Kemudian ini kita goreng sampai warnanya menjadi kuning keemasan. Nah, kalau adonannya sudah masuk semua, ini kompornya gunakan api yang agak kecil ya Bun, supaya nggak gosong keripiknya. Nah, setelah keripik bawangnya berubah warna menjadi kuning keemasan seperti ini, kemudian ini kita angkat keripiknya dan kita tiriskan ya Bunda. Lalu lanjut goreng semua adonannya sampai habis. Nah, untuk menggorengnya kita samakan seperti tadi, panaskan dulu minyaknya. Kalau sudah panas baru masukkan keripik. Kemudian ketika keripiknya sudah masuk semuanya, baru dikecilkan apinya supaya nanti keripiknya nggak gosong ya Bun. Nah, ini dia stik bawang yang super renyah, enak dan gurih sudah jadi. Cara buatnya sangat mudah sekali kan Bunda? Hanya saja Bunda memang membutuhkan kesabaran karena proses menggiling dan membentuknya akan sedikit lama dan juga proses menggorengnya membutuhkan ketelatenan. Tapi itu semua sebanding dengan rasa yang kita dapatkan kok Bun. Jadi ini wajib banget ya buat dicoba karena cemilan ini enak banget dipakai untuk teman ngeteh atau ngopi. Bisa juga untuk cemilan anak-anak di rumah karena nggak pedes loh Bun. Rasanya juga enak dan sangat gurih. Stik bawang ini juga bisa Bunda pakai untuk ide jualan ya Bunda, karena cara buatnya mudah, bahan-bahannya juga mudah, rasanya enak dan juga renyahnya tahan sampai berhari-hari. Nah, sekian dulu video dari NHM Kitchen, semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton video NHM Kitchen. Selamat mencoba di rumah dan sampai bertemu di video selanjutnya.